kayak model ikan bata loh. Nih sepatunya MD nih. Oh, Gawe. Wajah. Wow. GGS. Pengen aja Bil, itu kerahnya kenapa? Iya. Nah jadi waktu SMA, gue tuh ikutan audisi buat gabung sama agensi buat jadi aktor talent. sorry. Ada burung. Kalau nggak salah gue ngeluarin uang 500.000 buat foto sesi ini. Ini fotonya di mana? Di studio, gue nggak, studionya tuh di daerah Jakarta. Kirain di Fun World. Desek dulu. Foto. Kita lihat. Wow. Jadi dulu tuh gue pengen naik pesawat lah intinya. Terus gue sama Kak Arif, Kak, gue pengen kerja buat cari duit biar bisa liburan gini. Terus ya udah, kayak gue lomba sana sini dulu. Terus gue saving hasil lombanya, hasil hadiahnya itu kayak ya meskipun nggak banyak tapi kayak lumayan lah kan kalau seringan. Terus ya udah sampai akhirnya gue ini ke Gili Trawangan. Oh, ini tuh intinya lu masuk modeling itu karena lu nyari duit buat traveling. Buat jajan. Jajan. Sakit gue ngeliat leher lo aja. Jadi gue ikutan kompetisi Tangerang City Mall. Anjay. Gue datang ke situ sebenarnya bukan buat audisi atau buat ikutan lomba ini. Gue cuma nganterin pada saat itu. Asik. Iya, terus pas kayak gitu, Kebetulan gue lagi pakai baju putih dan pakai outfit ini lah, disuruh ikutan, kenapa nggak ikutan aja gitu katanya. Ya udah akhirnya gue ikutan jalan ala model yang gue lihat dulu di YouTube sebelum gue jalan. Karena gue nggak tahu tuh jalan model gimana. Nah kebetulan gue di sini menjadi juara 3, juara 1 di cowok, juara 3 di keseluruhan. Apa nih? Power 79, speed 85. Apa sih ini? FIFA. Tolong jelasin itu apa sih konsep? Ini cover FIFA 2019. Jodipan tuh kampung warna-warni gitu. Dulu masih awal-awal banget, kayak happening banget di situ. Nah, aku pertama kali foto di sini. Itu emang buat mereka marketing? Enggak, cuma buat Foto-fotonya. ya test shoot doang, test shoot. Dan ini yang edit semua Kak Arif dan yang foto Kak Rio Johar. Halo Kak Rio. Tapi kalau lu lihat di atas tuh kan ada layangan nyangkut tuh. Oh iya, ini kayak susah di DA ini kayaknya nggak usah komen lu. Apa tuh, Nah. Bil? ini bisa lihat kan. Tagihan. Jadi ini tuh salah satu yang bisa dibilang usaha gua untuk masuk to Icons. Gimana tuh? 1, 2, 3, 4, 5, pokoknya ada 8 kali gua ngirim email plus chat Instagramnya to Icons untuk nanya gue sebenarnya diterima nggak sih di to Icons. Ternyata nggak diterima tuh 8 kali guys. Jawabannya bukan nggak diterima, tapi jawabannya maaf fotonya tuh salah, yang diminta sama kita Polaroid. Ya udah akhirnya gue cari foto Polaroid di Google, yang keluar orang foto pakai Polaroid tuh lo yang kecil. Ternyata gue nanya sama orang, ternyata foto Polaroid itu foto lu yang nggak pakai makeup gitu ya kan. Wow. Apa deh tuh fotonya? Ini dia. Komkar pertama ya, Kak ya? Komkar pertama di to Icons. Karena 8 kali nih, Bil. Ceritanya gimana akhirnya masuk Icons? Ceritanya IFW di hari itu gua inget banget, nanti ketemu ya, si Kang gitu bilang kayak gitu, nanti ketemu ya. Akhirnya gua tungguin tuh acara IFW udah selesai, kayaknya gua nggak dipanggil nih, gua pulang aja deh. Gua mesen Gojeknya udah nyampe, masuk chat tulisannya ketemu sama gue di McD STC, kita ngobrol. Nah dari situ gua langsung mesen Grab lagi buat datang ke STC. Nah, Buset dah. Ini JFV kan tuh? Ini ya JV nih. JFV kapan itu? JV 2017. Nah, dulu tuh gue ikut ini nggak niat ikut sebenarnya, cuma pengen jalan-jalan. Terus udah ikut kayak masuk 10 besar aja, kayak nggak nyangka banget, kayak kan gue niatnya nemenin temen gue, kenapa gue yang masuk ya? Sampai 10 besar aja kayak nggak mungkin, udah selesai. Adam nyampe sini aja, Adam pulang ntar lagi. Gue masih ingat perasaan gue waktu di sana tuh kan kayak duduk di depan kayak gini.
Enggak, Adem enggak kena. Enggak menang. Nomor 10. Bangga. Oke Dam ya, itu rambut masih kribo aja. Iya nih kribo nih. Enggak, Itu merasa keren Dam. enggak jujur. Gila. Itu gede banget tuh muka di belakang. Siapa? Oh iya. Pada saat gue dipanggil namanya untuk menjadi juara, mata gue cuma tertuju satu sama Bang Anggi. Pas gue lihat, gue cuma lihat sama Bang Anggi, lihat ini gue juara dengan baju yang lu remehin apa segala macam, di hati gue gitu. Jadi ada ceritanya tuh, di semua disiapin. Nah pada saat itu gue cuma usul, Kak gue punya style gue sendiri nih. Gue di mix and matchin pada saat itu, ini bajunya. Bang Anggi nggak ngomong iya nggak ngomong apa, dia langsung bilang, ya udah lu pakai baju lu aja. Lu tuh nggak ngehargain orang, udah capek-capek nyari baju. Nah gue digituin dengan perasaan gue yang gue merasa bersalah. Wah maksud gue tuh mau nunjukin doang, kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Nah cuman dari kata-kata Bang Anggi yang kayak gitu, timbullah perasaan di dalam diri gue bahwa gue pengen buktiin bahwa nih liatin gue bisa. Makanya pas gue namanya kepanggil untuk jadi juara, gue ngelihat Bang Anggi dengan kata-kata kayak yes gue berhasil bang. Nah setelah itu Bang Anggi meluk gue. Serius, gue nggak peres. Bang Anggi meluk gue, cuman dia bilang satu kata yang masih gue ingat, lu berhasil ngebuktiin sama gue. Dia bilang gitu. Ini komkar pertama Masih di Adam. aku. Nah, kan sekarang udah botak nih Dam. Iya. Pertama sama Twikens ya. Pertama kali banget sama Twikens. Ini fotonya juga semua pertama banget nih kecuali ini. Hari yang sama itu semua. Hari yang sama semua. Nggak tahu ya kalau dibilang diskot sama Banggi sih enggak kayaknya, karena gue juga pengen ke Twikens kan sebenarnya. Enggak seriusan, karena pas gue pengen ke Jakarta gue pengen sekalian nyari agensi kan. Gue selama sebulan kayaknya gue pantengin tuh semua agensi kan, activity-nya, story-nya, cara dia ngepost, cara dia bikin caption. Terus yang lumayan berkarakter kayak Twikens sih, karena nggak tahu karakternya beda sendiri, tau nggak? Beda sendiri gitu. Nah ini nih. Nah sebelum kompar itu foto ini. Nah di sini gue ketemu Bang Anggi. Waktu itu gue kedua kalinya jadi perwakilan jadi Surabaya. Itu kan gue kayak nanya kan ke Kak Wita, Kak kenapa gue bisa menang 2 kali? Karena nggak apa Dam, karena kamu dengan karakternya berbeda. Dulu kan kribo, sekarang botak gitu. Pas yang kali ini gue final tuh kayak bener-bener gue mempersiapkan mental gue. Pokok di pikiran gue kayak gak boleh ngedown. Gue yang paling keren di sini. Waktu itu si Huang Charles tuh, dia baru masuk Twikens. Terus gue kayak, gue pengen ketemu sama ini dong, yang punya Twikens sini ngobrol-ngobrol. Ya udah, terus ya udah ketemu deh sama Bang Anggi. Gue foto sama si Agnes ini nih, Agnes Monica. Bukan. Oh bukan ya? Bukan ya? Agnes M. Oh iya. Nah terus kayak lu pas pertama kali lihat kasus gede itu, gede. Wah, gila. Pingsan katanya. Apa enggak sih? Pingsan. Lepas ke kaki di Stone City. Lepas banget Beb, asli itu kayak wow, gede banget foto gue. Sumpah kayak pertama kali kan, soalnya kan iya ini bocah situ Bondo ngeliat fotonya gede banget di Sensi, tau gak? Benar. Anjing gede banget, sumpah. Di sisi lain juga sedih karena pas sebelum foto JV, papa gue udah pergi duluan kan. Jadi kayak dia belum sempet ngeliat foto gue lah. Dia kayak ya udah sedih aja di situ. Lihat-lihat dari atas kok. Amin. Kalau gue sih ya, sebenarnya gue agak dilema antara kerja di Jepang sama Icon JV. Tapi gue milih Icon JV karena Icon JV ini kayak bener-bener iya, exposure-nya gede banget kan. Impact-nya juga positif banget buat gue, buat karir gue. Jadi kayak gue lebih milih Icon JV. Karena sebelum itu gue kerja berapa lama bang? 2 bulanan baru kerja sekali. Iya, 2 bulanan tuh baru kerja sekali. Terus kayak sampai Bang Anggi tuh ya, seorang Bang Anggi kayak minta maaf gitu ke gue. Maaf ya, kalau misal belum ada kerjaan gini gitu. Gue kayak langsung gini, oh bang, gue mau nangis. Kalau gue yang berkesan karena gue nggak pernah punya kamar sendiri dari dulu, terus gue dapet iklan yang sangat luar biasa di awal karir gue, dimana gue jadi main talent. Pertama kalinya gue punya kamar sendiri, walaupun itu bukan rumah gue, tapi gue bisa ngekos, gue punya tabungan, gue bisa ngebuktiin bahwa gue bisa ngebantu keluarga gue dari hasil gue itu. Ya itulah yang paling berkesan buat gue.
kesempatan, jangan disia-siain kesempatan itu karena kesempatan gak datang 2 kali, jadi dimaksimalin. Dan jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Jangan takut gagal sih. Kalau lo nggak coba juga nggak tahu kan hasilnya gimana. Jadi kalau gagal ya udah, yang penting lo udah ngelakuin yang terbaik itu sih. Pembuktian dan tanggung jawab. Karena bisa dibilang gue nggak disetujuin juga sih buat ada di sini, karena gue bisa dibilang orang yang harus membantu keluarga. Jadi harapan keluarga gue kerja kantoran, dapat gaji per bulan yang jelas. Nah pada saat itu gue tetap kekeh sama apa yang gue inginkan. Jadi buat gue adalah ini pembelajaran dan tanggung jawab. Makanya kenapa gue selalu 100% ngejalanin tugas di sini sampai mungkin nanti gue bisa ngebuktiin bahwa gue bisa ngebanggain kedua orang tua gue aja, gitu aja. Oke deh, thank you Nabil, thank you Adam. Thank you. Leonardo monitor. Udah nih. Hai guys, suwun wes delok awak-awak iki. Tong hilap saksikan video selanjutnya di Tok Icon TV. Atur nuhun sadena. Sekarang campur Madura, mampus lo. Suwun wes lo awak-awak. Hai guys.